Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agung Febrianto dengan NIM 238105041. Saya merupakan program studi Tadis Matematika semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perbandingan Pendekatan Game-Based Deep Learning dan E-Learning Interaktif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Sini bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA di Indonesia masih rendah, di mana sesuai dengan peringkat PISA, di mana Indonesia masih di ranking 60-an dari 80 anggota PISA. Jadi tergolong masih rendah. Selanjutnya, pembelajaran matematika masih cenderung teacher-centered dan berfokus pada hafalan. Jadi, kebanyakan pembelajaran matematika di Indonesia masih menggunakan ceramah gitu. Jadi, guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Lalu perlu adanya pendekatan pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis. Lalu ada research gap atau kesenjangan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Itu belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas game-based deep learning dan e-learning interaktif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis khususnya di SMA. Lalu pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Pernyataan masalahnya belum diketahui secara empiris perbedaan efektivitas antara pendekatan game-based deep learning dan e-learning interaktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Lalu ada pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, apakah pendekatan game-based deep learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Yang kedua, apakah pendekatan e-learning interaktif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua pendekatan tersebut dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis. Lalu di bab kedua, tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Yang pertama, game-based deep learning. Game-based deep learning ini merupakan pembelajaran yang bermakna melalui permainan yang mendorong analisis dan refleksi. Lalu yang kedua, e-learning interaktif, di mana pembelajaran digitalisasi dengan interaksi tinggi melalui media interaktif, di mana media merupakan sumber yang berpengaruh dari e-learning ini. Karena ada suara, interaksi, dan juga bisa mengevaluasi pembelajaran. Lalu berpikir kritis matematis, di mana kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan logis dalam konteks matematika. Lalu ada tinjauan teori. Yang pertama, teori deep learning, di mana ini teori yang pertama ini terkhusus pada bidang pendidikan, di mana merujuk pada proses belajar yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam. Lalu teori yang kedua yaitu teori game-based deep learning, di mana teori ini menekankan pemanfaatan unsur-unsur permainan seperti tantangan, di mana merupakan bagian dari suatu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu teori e-learning. Teori ini menekankan pada digitalisasi, di mana digitalisasi dan akses internet sebagai sumber utamanya. Lalu teori berpikir kritis, di mana teori ini merupakan di dalamnya itu
ada suatu proses berpikir siswa di mana mengidentifikasi masalah, mematematisasi soal ke dalam bentuk matematikanya, dan juga mampu menjelaskan secara logis dan interaktif. Lalu tinjauan riset terdahulu ada 2, yaitu Fatmawati dan Siregar pada tahun 2025 menemukan bahwa pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Namun penelitian tersebut belum secara spesifik mengukur kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, penelitian dari Moreno Guerrero dan kawan-kawan 2020 melaporkan bahwa learning interaktif mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa secara signifikan, namun fokus penelitian tersebut masih terbatas pada aspek kognitif umum dan belum mengkaji secara mendalam dimensi berpikir kritis. Jadi, secara kesimpulannya pada 2 tinjauan riset terdahulu itu masih gap-nya atau kesenjangannya belum mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswanya gitu secara mendalam. Lalu hipotesis penelitiannya, yang pertama, pendekatan game-based learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, pendekatan e-learning interaktif berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan antara kedua pendekatan tersebut. Lalu bab 3, metode penelitian, di mana desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental, di mana ada pretest, posttest, dan non-equivalent control group, melibatkan 2 kelompok siswa SMA, masing-masing sekitar 30-36 siswa, yang dipilih secara purposif sampling, jadi sampel gitu. Kelompok pertama mendapat perlakuan game-based learning, sedangkan kelompok kedua learning interaktif. Data kemampuan berpikir kritis matematis dikumpul melalui tes esai berbasis HOTS yang telah divalidasi oleh ahli dan diberikan sebagai pretest dan posttest, serta diamati melalui lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Lalu analisis data meliputi statistik deskriptif, uji normalitas dan homogenitas, serta uji inferensial, uji T atau Whitney, untuk menguji pengaruh masing-masing pendekatan dan membandingkan perbedaan secara signifikan. Sini ada referensinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.